Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhammad Ikhwani Saputra. Saya Husnul Khotimah dari kelas MJ 806 akan presentasikan jawaban UAS saya ya Pak untuk mata kuliah BI Management. Baik, saya mulai presentasinya. Apa itu Business Intelligence? Nah, sepanjang pengetahuan saya dan dari hasil saya mencari referensi dari berbagai sumber serta membaca materi Bapak, Business Intelligence itu adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan. Ini bisa berupa penggabungan data mining, visualisasi, analitik, dan dashboard interaktif. Nah, contoh aplikasi BI itu seperti Power BI dari Microsoft, Tableau, Google Data Studio, ClickView, dan SAP Business Objects. Nah, jadi Business Intelligence itu sangat berguna ya, karena kaitannya dengan pengambilan keputusan pada perusahaan atau pada government pemerintahan. Karena di tempat saya kerja sendiri, yaitu di Direktorat Jenderal Pajak, juga memanfaatkan Business Intelligence ini untuk pengambilan keputusan, baik itu di bidang SDM maupun selain SDM untuk pengambilan kebijakan seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait contoh dari Business Intelligence. Ada dua di sini yang dibahas, yaitu Power BI dan Tableau, atau mungkin bacanya Tableau ya. Yang pertama adalah langkah-langkah menggunakan Power BI. Nah, Power BI ini sebuah aplikasi yang sangat familiar, ini khususnya untuk para pengguna Excel ya gitu. Karena dia lebih menyajikan datanya gitu. Sedangkan Tableau ini visualisasinya lebih terasa gitu. Disitulah bedanya. Nah, untuk menggunakan Power BI, langkah-langkahnya yang jelas yang pertama adalah kita install dulu Power BI-nya. Nah, kita pakai install, buka Power BI Desktop, kemudian kita load data, import dari Excel atau dari SQL atau dari layanan cloud, itu yang bisa kita gunakan. Kemudian kita masuk ke data cleaning dan transformasi. Setelah itu kita membuat visualisasinya. Visualisasinya itu berupa grafik, berupa chart, atau berupa maps. Nah, setelah kita buat visualisasinya, kita kemudian bikin dashboardnya. Jadi dashboardnya itu adalah visual dalam satu tampilan gitu. Seperti contohnya misalnya di tempat kerja saya di Direktorat Jenderal Pajak itu ada yang namanya dashboard penerimaan. Jadi kita di Direktorat Jenderal Pajak itu kan mengumpulkan penerimaan negara. Itu setiap hari ada dashboard BI berisi data penerimaan per hari ini. Misalnya targetnya 1.300 triliun. Nah, dashboardnya itu disitu menampilkan penerimaan sudah berapa persen, kemudian ada pembagian per kantor wilayah, per kantor pelayanan pajak, atau secara keseluruhan se-Indonesia gitu. Kemudian target yang kurang masih berapa, dan sebagian pencapaiannya dari wajib pajak, potensi dari usaha yang mana, seperti itu. Itu contohnya. Setelah kita bikin dashboardnya, kita publish ke Power BI Service. Jadi bisa secara online dengan kolaborasi. Kalau di saya di Kementerian Keuangan itu ada namanya collaboration tools melalui SharePoint. Jadi memang akses untuk membuka dashboard itu hanya bagi orang-orang Kementerian Keuangan saja gitu. Jadi setiap pagi itu di komputer saya itu sudah ada dashboard penerimaan pajak hari ini gitu. Nah, perbandingannya Power BI versus Tableau itu, kalau Power BI vendornya dari Microsoft, sedangkan Tableau itu dari Salesforce. Kemudian untuk interface-nya atau antarmukanya, Power BI ini lebih familiar lah untuk kita para pengguna Excel gitu, tapi tidak terlalu sevisual dan seintuitif Tableau. Nah, kemudian harganya Power BI ini juga lebih terjangkau dibanding dengan Tableau, ini cenderung lebih mahal. Untuk kecepatan belajar sendiri lebih cepat bagi pemula ya, karena itu tidak sekompleks Tableau gitu. Nah, kalau Tableau ini sudah sangat teknis sekali, jadi bisa untuk level advance atau lanjutan. Integrasinya jelas karena vendornya dari Microsoft,
Power BI ini terintegrasi dengan produk-produk dari Microsoft. Sedangkan Tableau itu kuat dengan berbagai sumber data selain Microsoft. Untuk selanjutnya, pentingnya bisnis intelligence itu untuk apa sih? Mengapa BI itu penting bagi perusahaan maupun bagi pemerintahan ya? Nah, karena tentu saja untuk pengambilan keputusan berbasis data. Misalnya di unit saya di Direktorat Jenderal Pajak, nggak mungkin dong kita mau menaikkan tarif pajak misalnya tapi tidak melihat data di lapangan. Kita butuh data kan di lapangan, misalnya untuk menaikkan PPN kita butuh data dari tahun lalu, terus kita butuh data inflasi juga, kita butuh data secara agregat perekonomiannya bagaimana gitu semua. Nah, data-data itu digabungkan, diolah, nah nanti dihitung untuk mencapai perhitungan berapa sih tarif yang akan dinaikkan, seperti itu. Kemudian dengan adanya data yang terpercaya ini, otomatis kita menjadi lebih efisiensi dari sisi operasionalnya gitu dan tepat sasaran. Karena kalau misalnya tidak efisiensi gitu ya, sementara di kementerian saya kan memang harus efisiensi ya, untuk segala sesuatu yang memerlukan anggaran itu harus efektif dan efisien. Kemudian untuk ini pemantauan KPI secara real time gitu. Sekarang kan kita semua serba bisa akses secara online gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak real time, nanti pengambilan keputusannya menjadi tidak tepat, karena kalau terlambat itu juga jadi kurang tepat. Nah, urgensinya apa aplikasi BI ini? Otomatis untuk akses data yang cepat dan akurat gitu. Jadi tidak hanya cepat saja tapi datanya juga akurat, atau tidaknya akurat saja tapi lambat gitu. Kemudian untuk kolaborasi antar tim. Jadi kan namanya sebuah perusahaan, sebuah entitas ya, atau sebuah pemerintahan itu kan tidak hanya terdiri dari satu bagian saja. Pasti ada bagian keuangan, ada bagian operasional, ada bagian kalau di swasta itu ada HRD gitu, ada di tempat saya ada bagian SDM. Nah, itu harus berkolaborasi untuk menghasilkan suatu keputusan. Misalnya gini, sebuah perusahaan dia mau menaikkan harga produksi atau mau mengubah bahan baku, itu kan harus berkolaborasi dengan divisi yang mengatur tentang bahan baku, seperti itu. Bahan baku seperti apa sih yang meminimalisir biaya atau cost-nya tapi nanti keuntungannya banyak, seperti itu. Nah, kemudian visualisasinya bisnis intelligence ini itu kan kita kalau disajikan data yang visualnya tuh Excel gitu ya, angka-angka jelimet gitu kan pasti kita pusing gitu. Jadi kita butuh tools yang untuk memudahkan gitu loh secara visual. Kemudian ini urgensinya yaitu pengurangan risiko keputusan yang keliru. Jadi dengan adanya data yang mentah dan telah diolah tadi, itu datanya menjadi akurat, kita keputusannya jadi lebih tepat gitu. Jangan sampai keliru, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah menggunakan Tableau, ini saya kurang paham ya membacanya apa Tableau. Buka aplikasinya, kemudian connect ke data source. Nah, di sini ada Excel, database atau cloud untuk sumber datanya. Kemudian kita buat worksheet. Setelah itu gunakan filter dan parameter, buat dashboardnya dan publikasikan secara online. Ini sebetulnya hampir sama ya dengan Power BI, ini cuman beda di fitur-fiturnya aja. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, business intelligence itu sangat diperlukan, baik itu untuk pemerintahan maupun swasta ya, dalam mengelola dan memahami data. Karena saya yakin data itu kan tidak hanya satu ya, jumlahnya sangat banyak. Apalagi di institusi tertentu itu big data sekali ya, seperti di Direktorat Jenderal Pajak itu big data sekali. Jadi kalau tidak ada business intelligence itu akan sangat sulit untuk mengolahnya. Nah, kemudian Power BI ini salah satu contoh dari business intelligence yang cocok untuk digunakan para pengguna Microsoft dan para pemula. Kalau mau yang visualisasi dan fleksibilitasnya lebih tinggi, memilih yang Tableau gitu. Nah, aplikasi BI ini krusial untuk strategi bisnis juga gitu ya. Demikian Pak presentasi dari saya, semoga jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.